Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ika dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, aku untuk absensi pada pagi hari ini kalian sudah dikasih link oleh guru BP melalui WhatsApp. Silahkan itu kalian isi. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini masih belum bisa langsung atau tatap muka karena memang pandemi ini belum selesai. Tetapi kalian harus tetap semangat belajar, tetap mengerjakan tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru, dan tak lupa kita berdoa agar pandemi ini cepat selesai, agar kalian bisa belajar di sekolah bersama teman-teman. Anak-anakku, untuk materi kita pada pagi hari ini adalah teks negosiasi atau tawar-menawar. Sebelum Bu Ika menjelaskan materinya, silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Jadi nanti apa yang Bu Ika jelaskan bisa kalian tulis. Materi hari ini adalah teks negosiasi. Adapun KD yang kita akan bahas nanti adalah 3.11, mengevaluasi isi struktur dan kebahasaan teks negosiasi. 4.11, mengonstruksi teks negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Pengertian teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok, atau organisasi dengan pihak lainnya. Ciri-ciri negosiasi ada 4. Yang pertama adalah adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Unsur-unsur negosiasi yang pertama adalah komunikator, bahwa komunikator adalah pengirim pesan atau berita. Yang kedua adalah pesan, berita yang disampaikan. Media merupakan alat yang dipakai dalam penyampaian berita atau pesan. Untuk yang keempat adalah komunikan, merupakan orang yang berfungsi sebagai penerima pesan. Dan yang terakhir adalah efek, merupakan dampak atau pengaruh pesan yang disampaikan. Struktur teks negosiasi ada 5. Yang pertama adalah orientasi, merupakan pemaparan pendahuluan. Yang kedua, pengajuan, merupakan konsep kedua belah pihak untuk dijadikan bahan pertimbangan. Yang ketiga adalah penawaran, merupakan proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lainnya. Yang keempat adalah persetujuan, merupakan proses terjadinya kesepakatan atas hasil penawaran. Yang kelima adalah penutup, simpulan pembicaraan yang final dan disepakati oleh kedua belah pihak. Anak-anakku, untuk kaidah teks negosiasi ada 6. Yang pertama adalah melibatkan dua pihak atau lebih. Negosiasi ini dilakukan dua pihak atau lebih. Masing-masing dapat mewakili diri sendiri atau dapat juga mewakili perusahaan atau lembaga. Kaidah yang kedua adalah menggunakan bahasa lisan, didukung dengan gerak tubuh dan ekspresi wajah. Negosiasi umumnya dilakukan secara lisan dengan mengekspresikan wajah yang melengkapi sikap negosiator. Kaidah yang ketiga adalah mengandung konflik atau pertentangan atau perselisihan. Seseorang melakukan negosiasi karena ada persoalan atau ketidakjelasan terhadap suatu hal. Untuk kaidah yang keempat adalah ada tawar-menawar atau tukar-menukar. Jadi tawar-menawar atau tukar-menukar, suatu kebijakan, kesepakatan, atau penyelesaian persoalan merupakan hal-hal yang melatar belakangi sebuah perilaku negosiasi. Kaidah yang kelima adalah menyangkut keinginan atau hal yang belum terjadi. Jadi perilaku negosiasi akan terlihat jelas setelah memasuki tahapan konsekuensi terhadap keputusan kedua belah pihak. Untuk kaidah yang terakhir adalah berakhir sepakat atau tidak sepakat. Jika negosiasi dilakukan dengan kesepahaman,
besar kemungkinan masing-masing pihak menyepakati ketentuan-ketentuan baru. Sebaliknya, jika tiap-tiap pihak bertahan dengan posisinya, tidak terjadi kesepakatan kerjasama. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bu Ika simpulkan bahwa tadi kita sudah membahas pengertian teks negosiasi. Kemudian ciri-ciri negosiasi ada 4. Kemudian unsur negosiasi, kemudian struktur teks negosiasi ada 5. Orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian adalah kaidah kebahasaan teks negosiasi. Jadi anak-anak, jika kalian masih belum paham dengan apa yang Bu Ika jelaskan, bisa kalian tanya melalui WA. Untuk tugas hari ini adalah kalian cari contoh teks negosiasi, terserah judulnya bebas. Kemudian kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk minggu-minggu lalu, Bu Ika kan sudah memberikan contoh bagaimana menganalisis struktur dan kaidah. Untuk strukturnya, kalian cari untuk orientasi yang mana, pengajuan yang mana, penawaran yang mana, kalimatnya ya. Tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Senin minggu depan. Saya rasa cukup. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.